Yang merupakan negara dengan ketahanan yang cukup tinggi terhadap krisis energi dunia yang terjadi saat ini dengan tingkat ketahanan mencapai 77% atau peringkat ketiga dunia setelah Ukraina dan Afrika Selatan. Ini naik minyak seperti mana dikatakan, harga minyak dunia naik 30%, kita naik 80%. Dan mengapa hari ini sebuah negara bernama Malaysia ada dua harga berbeza? Semenanjung Malaysia. Sorry girl, I gotta go. Yeah, you know this ain't the old me. Try to keep it on the low. Yap, di saat dunia masih dibayangi ketidakpastian akibat lonjakan harga energi global, Indonesia justru menunjukkan ketahanan yang cukup solid. Bahkan lembaga keuangan global JP Morgan menyebut bahwa Indonesia termasuk negara dengan daya tahan tinggi terhadap krisis energi, dengan tingkat ketahanan mencapai 77%. Angka ini menempatkan Indonesia di peringkat ketiga dunia, hanya di bawah Ukraina dan Afrika Selatan. Kondisi ini mencerminkan strategi energi yang relatif adaptif, sehingga dampak gejolak harga minyak dunia masih bisa ditekan. JP Morgan menyebut bahwa Indonesia merupakan negara dengan ketahanan yang cukup tinggi terhadap krisis energi dunia yang terjadi saat ini dengan tingkat ketahanan mencapai 77% atau peringkat ketiga dunia setelah Ukraina dan Afrika Selatan. Dalam laporan Pandora's Book, The Global Energy Shock of 2026 yang memetakan 52 negara konsumen energi final terbesar dunia, disebutkan bahwa negara yang punya sumber energi domestik, diversifikasi bauran listrik dan transisi hijau cenderung jauh lebih tahan menghadapi gejolak pasokan komoditas energi. Indonesia dinilai menjadi salah satu negara yang relatif lebih tahan menghadapi guncangan energi global, terutama ketika harga minyak dan gas melonjak akibat perang, konflik geopolitik atau gangguan pasokan dunia. Dalam perhitungan total faktor perlindungan, Indonesia ada di peringkat 2 dan hanya kalah dari Afrika Selatan. Sementara bila dihitung dari kombinasi ketergantungan terhadap impor minyak dan gas, Indonesia ada di posisi ketiga setelah Ukraina dan Afrika Selatan. Hal ini berbanding terbalik dengan di Malaysia, situasi di Malaysia justru memanas. Kenaikan harga BBM memicu gelombang keluhan dari berbagai kalangan, mulai dari anggota parlemen hingga masyarakat umum, khususnya di wilayah Semenanjung. Dampaknya tidak hanya terasa pada bahan bakar, tetapi juga merambat ke harga kebutuhan pokok yang ikut naik. Kondisi ini memicu kemarahan publik karena daya beli masyarakat mulai tertekan, sementara ekspektasi terhadap harga energi yang stabil sebelumnya cukup tinggi. Minyak diesel yang tinggi itu memang ada kesan. Kepada siapa? 15% rakyat. 85% rakyat itu tidak menggunakan diesel dengan harga pasaran, tapi harga subsidi. Hebat Perdana Menteri kita ni. Semalam dia buat kajian, hari ini dia umumkan bahawa 85% rakyat Malaysia tak terkesan dengan harga diesel. Mantap. Apa komen anda di bawah? Kaji hanya 1 hari, dia dah boleh keluar kenyataan hari ini. Komen di bawah. Thank you. Kerajaan telah mengumumkan bahawa harga petrol RON 95 dengan budi 95 harga subsidi masih kekal pada RM1.99 seliter. Namun, harga diesel meningkat kepada RM6.72 seliter, meningkat 70 sen berbanding sebelum ini. Harga diesel paling tinggi dalam sejarah Malaysia ialah RM6.70. Saya nak masuk topik lain pula. Ini panjang dah topik ni, kita jawab. Dan semua kita tahu kesan dia. Mesti ditangani dengan serius. Tolong libatkan kami. Apa juga keputusan kerajaan, bagi kami boleh terima dengan akal yang waras. Rakyat boleh terima dengan akal yang waras. Ya. Ini naik minyak seperti mana dikatakan, harga minyak dunia naik 30%, kita naik 80%. Kalau kita beli barang harga RM1, sekarang saya beli barang dah jadi RM3.35. Patut untung saya naik RM1.35 saja sebab keuntungan dah ada dalam. Dah harga barang naik 35 sen, saya ambil sampai 185 sen. Ini madani apa ni? Naik RM2, perbelanjaan meningkat RM4. Berarti tiap-tiap tahun rakyat kita miskin.
Kita tak nampak sebab kita duduk dalam ni cukup. Ni di luar sana. Ini realiti ekonomi negeri Perak. Dan baru ini juga dinyatakan bahawa telah disebut 40% lagi pada harga perubatan akan meningkat. Tak nampak lagi kos-kos lain. Kita tengok kesan ekonomi, realiti kehidupan rakyat dalam negeri Perak yang ada pada hari ini. Apa kata kalau perkara ini terus memanjang dan terus inflasi ini terus meningkat? Kadar sekarang boleh perbelanjaan boleh guna terus mengucup, pendapatan boleh guna terus mengucup. Rakyat miskin akan bertambah. Dan ada yang semakin memperkeruh suasana adalah perbedaan harga BBM antara wilayah Semenanjung dengan Sabah dan Sarawak. Perbedaan ini memicu kecemburuan sosial dan memperbesar rasa ketidakadilan di kalangan masyarakat Semenanjung. Dan mengapa hari ini sebuah negara bernama Malaysia ada dua harga berbeza, Semenanjung Malaysia dan juga Sabah Sarawak. Iran kata free, let's go, Malaysian ships boleh lalu. Kita kata kena bayar pula 80 juta. Apa benda ni? Yang kedua YB ya, kita ambil contoh. YB kata, apa jadi 33 bulan ketika mana kita merentah? Masa tu Covid, YB nasib baik survive hari ni ada dalam dewan ni. Kalau tak tu dah YB pun dah tak ada mungkin di dewan ni. Kalau tidak kerajaan bertanggungjawab melakukan yang terdaya. Masa tu tak fokus ekonomi. Masa tu fokus kepada survival rakyat, nyawa rakyat. Billions of money being pumped to help the rakyat. At the same time, we allocated significant amount of money untuk reviving the economy. Ini dilakukan oleh kerajaan kita pada mana kita memerintah. Jadi balik kepada cerita tadi, dalam keadaan negara kita hari ini, ya, yang mana kita tahu dalam keadaan krisis, seperti mana tadi YB Kota Seputih katakan tadi, kita ada gas yang banyak pada ketika ini krisis ini, ya, LNG kita, ya, yang mana kita boleh komersialkan, kita boleh jual pada harga tinggi, sepatutnya kita jual. Kenapa kerajaan senyapkan jualan gas ini ke pasaran dunia yang menjana berbilion-bilion ringgit? Kenapa tidak ditransfer kembali untuk subsidize minyak kita di negara kita? Soalan kepada kerajaan persekutuan hari ini. Ini kita lakukan dalam konteks yang sepatutnya harga lebih rendah daripada apa yang harga ada di hari ini. Dan mengapa hari ini sebuah negara bernama Malaysia ada dua harga berbeza, Semenanjung Malaysia dan juga Sabah Sarawak? Bagaimana seorang pemimpin ingin menyatakan kepada rakyatnya apabila dalam negaranya ada jurang harga yang sangat ketara? Ini adalah manifestasi kegagalan sebuah kerajaan, iaitu kerajaan Madani telah gagal untuk menjaga kebajikan seluruh rakyat Malaysia. Ya, kalau betul PMX jadi Perdana Menteri Sabah Sarawak sajalah. Terima kasih. Terima kasih. Boleh sedang mempertimbangkan rakyat di bawah ni dah menderita dah ni, dah mengeluh, dah berbagai masalah dia hadapi, kena tangguhkan kerja bersawah, tapi kerajaan masih lagi sedang. Dan yang keduanya, minyak dunia pernah naik sampai 147 US dollar per barrel, tapi masa tu subsidi pada masa tu minyak diesel tidak semahal hari ini. Pada akhirnya, kenaikan harga BBM ini membuka kenyataan bahwa sebagian masyarakat Malaysia belum sepenuhnya siap menghadapi perubahan, terutama karena selama ini terlalu bergantung pada subsidi bahan bakar murah yang membuat mereka kurang adaptif terhadap gejolak harga energi global.